training ini digital marketing oleh Pak Cucu. Berbeda jauh sama pelatihan orang lain. Luar biasa hari ini. Tapi kok ternyata sangat penting. Dan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ini banyak memperoleh hal baru, ilmu baru. Like it's a new thing. Hari ini seperti yang disampaikan sama Pak Tio tadi, hari ini kita belajar seharian, ya, seharian. Kita sambil nyantai, serius, langsung praktek. Artinya teori dan praktek kita akan lebih banyak praktek, gitu. Makanya Bapak Ibu semua harus bawa laptop karena kita harus lebih banyak prakteknya daripada teori. Oke, saya perkenalan dulu. Saya asli dari Banyuwangi. Sudah pernah ke Banyuwangi? Sudah ya, Pak? Oh, ke Bali soalnya. Ke Bali ya. Ya kapan-kapan ke Banyuwangi lah ya. Main-main ke Banyuwangi. Pantainya bagus ya, wisatanya bagus. Saya bergerak di terjun di dunia digital sejak tahun 2011 ya sampai dengan hari ini sebagai trainer ya di beberapa perusahaan juga di kementerian juga untuk mengisi acara-acara yang ada di sana. Kalau di daerah itu pasar tradisional becek, ya. Terus ada mall gitu kan, terus swalayan dan sebagainya. Tapi sekarang semua berubah melalui online. Semuanya sudah serba tinggal pencet, nyampe rumah tinggal pencet, datang ke rumah udah tinggal makan dan sebagainya, tinggal pakai dan sebagainya. Ini langkah-langkah yang harus dipahami yang paling mendasar. Ya, yang paling mendasar, yang pertama adalah menentukan ide. Apa itu ide? Jadi gini, kalau misal mau buka bisnis nih, aku mau jualan produk MSI Nah, ini udah ide nih, MS Glow gitu kan. Kayaknya masih bisa dijual nggak ya MS Glow ya? Nah, jadi tentukan ide dulu. Oh, aku mau bisnis ini gitu. Nah, itu ide. Ya. Begitu sudah ada ide boleh jasa, bisnis di bidang jasa, boleh bisnis di jualan produk, silahkan. Ya, yang penting harus ada ide dulu. Nah, setelah ide ini ada, setelah muncul, ya, langkah yang berikutnya adalah apa? Riset. Nah, ini yang jarang sekali dilakukan oleh pelaku bisnis online. Padahal riset ini adalah kunci daripada semua yang akan dijalankan. Ya, saya ulangi, setelah ide sudah ada, saya mau bisnis ini atau saya mau menjalankan usaha ini, yang harus dilakukan berikutnya adalah riset. Jadi kita harus analisa dulu. Apa saja? Yang pertama produk. Produk kita semisal banyak nih. Produk kita banyak, semisal jilbab aja, semisal ada syar'i, ada pasmina, ada segala macam lah. Ya, syar'i pasmina pun masih dipilah-pilah lagi. Ada warna hijau, ada warna hitam, ada warna coklat gitu, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang, jilbab syar'i yang seperti apa yang paling banyak dicari oleh masyarakat? Gitu. Ya, jadi dari sekian banyak produk yang kita miliki, kita harus tahu ini yang potensi sebenarnya yang mana gitu. Ini yang paling banyak dicari sama calon pembeli itu yang mana gitu. Nah, setelah riset baru kita siapkan kontennya. Nah, kita siapkan konten. Konten ada 3.
Hari ini konten ada 3. Kalau dulu konten cuma 1, tulisan. Ya. Dulu ya kita baca koran gitu kan, terus kita baca web. Web itu dulu kan cuma tulisan aja. Ya, sama foto udah, sama foto lah. Artinya tulisan saat ini itu ada 3, yaitu tulisan, foto, sama video. Artinya apa? Kalau kita hanya melihat informasi dengan membaca saja, pasti ekspektasinya salah. Nah, diperjelas lagi dengan apa? Diperjelas lagi dengan foto nih. Oh, ternyata kayak gini. Cuman kelemahannya foto, ada kelemahannya lagi foto. Masih ada kelemahannya. Oke, kita sudah tahu dari tulisan ini diperjelas dengan foto. Cuman kelemahan foto apa? Cuman dari satu sisi. Kita nggak akan tahu gitu. Nah, diperjelas lagi dengan video. Begitu diperjelas dengan video, semua jelas sudah, semua clear. Dari berbagai sisi kita dapat. Ya, dari berbagai sisi kita dapat. Apalagi hari ini YouTube menduduki peringkat tertinggi aplikasi yang paling banyak diakses. Sedikit-sedikit kita buka YouTube. Bingung sedikit kita buka YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatullah atau biasa disapa Aro. Saya dari konten kreator dari PT Wakon Abadi Jaya Abadi. Kesan dari pelatihan ini adalah saya jadi tahu ada beberapa fitur yang ada di sosial media yang menurut saya itu tidak terlalu penting, tapi ternyata sangat penting. Kemudian dari beberapa seperti caption, penulisan itu yang menurut saya itu apa sih kurang terlalu penting. Yang penting bagi saya itu konten, isi konten, dan penjelasan. Ternyata dari pelatihan ini ternyata dari judul, konten, dan deskripsi itu saling berhubungan satu sama lain. Itu suatu hal yang baru bagi saya dan itu sangat mencerahkan bagi saya. Kalau kesan saya pelatihan dari hari ini tuh menurut saya sih beda ya dari pelatihan digital marketing biasanya. Biasanya tuh orang kayak cuman ngajarin, oh digital marketing itu tuh basicnya gini. Ternyata yang saya dapetin hari ini tuh berbeda jauh sama pelatihan orang lain yang pernah saya ikutin, either dari online, kayak yang sekarang tuh punya trik sendiri yang saya nggak pernah dengar dari pelatihan sebelumnya. Jadi senang aja sih dapet trik yang enggak pernah saya dapetin sebelumnya, like it's a new thing. Yeah, I think that's all. Thank you. Setelah disiapkan kontennya, baru membuat display. Tempat untuk menaruh barang atau tempat untuk menaruh produk atau jasa yang kita tawarkan. Kalau di bisnis offline, display itu toko, ya, toko kita itu display. Kalau di bisnis offline, ya, kalau di bisnis online itu website dan marketplace, ya. Kalau saya mengistilahkan lagi, website itu adalah toko yang ada di rumah kita, ya, atau ada di tempat kita. Tapi kalau marketplace itu adalah lapak kita di mall. Misal kita punya mall nih punya lapak di salah satu mall. Nah, itu marketplace. Ya. Itu display untuk menaruh barang kita. Begitu display sudah siap, kita buat, baru kita lakukan promosi. Setelah kita lakukan promosi, proses selanjutnya adalah menawarkan produk atau jasa kita. Kira-kira ada yang tahu bedanya promosi dengan penawaran? Ini penawaran ini maksudnya. Oke. Jadi kalau promosi itu sifatnya satu arah, ya, satu arah. Contoh banner, baliho, gitu kan? Artinya apa? Kita saja yang mereka paksa untuk mengetahui informasi yang mereka berikan. Ya, itu satu arah, itu promosi. Tapi kalau penawaran itu dua arah, Mas. Ya, otomatis kalau dua arah ini langsung ya. Itu, Mas, aku jual kayak ini, yang penawaran itu kayak SPG, itu. Nah, itu bisa langsung kita bisa langsung berinteraksi gitu kan.
Mas, silakan rokoknya dan sebagainya. Murah kok gini-gini dan sebagainya. Akhirnya kita nawar, kita ngobrol dan sebagainya. Nah, ini penawaran, ya, penawaran. Nah, jadi bedanya satu arah dengan dua arah. Nah, kalau penawaran di dunia online itu Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya yang itu ada DM-nya, itu termasuk penawaran. Kan bisa nge-DM nih, ya, bisa nge-DM, kita bisa berinteraksi di sana. Nah, itu. Ya, luar biasa hari ini banyak hal-hal yang tadinya saya tidak paham tentang dunia digital. Hari ini banyak sekali dibukakan penjelasannya oleh Pak Cucu, ya. Terima kasih Pak Cucu. Ya, jadi saya harapkan teman-teman, terutama yang satu profesi dengan saya sebagai independent business owner, bisa nanti mengikuti juga pelatihan-pelatihan seperti ini di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Salam cuan. Kami perwakilan dari PT IJAF Eka Jaya Food Padi, kami sangat berterima kasih dan mendapatkan ilmu yang luar biasa terkait di dunia internet digital marketing. Jadi saya perwakilan dari IJAF ini yang dari awal memang belum mengetahui seluk-beluk dunia marketing, akhirnya ada sedikit gambaran. Ternyata untuk meningkatkan penjualan atau produksi itu tidak hanya manual, tapi ternyata melalui dunia digital marketing itu sangat luar biasa. Kesan-kesan saya setelah mengikuti training ini digital marketing oleh Pak Cucu itu sangat membuka wawasan saya, ya, untuk yang selama ini saya tidak terlalu paham. Ternyata memang eranya ini, marketing ini sudah bisa menjangkau pemasaran. Jadi untuk marketing ini sangat membantu sekali. Jadi saya juga tertarik untuk membuat suatu usaha mungkin nextnya. Selain sekarang kan saat ini saya masih bekerja statusnya, mungkin dengan wawasan baru ini saya bisa untuk kedepannya menunjang pekerjaan saya dan membantu juga untuk suami saya, kan selama ini juga punya usaha Pak kecil-kecilan gitu. Semoga bisa kecil-kecilan dulu, semoga bisa besar nantinya. Jadi semoga kedepannya training-training ini tentunya bisa membantu kita menambah wawasan. Saya dari PT Karunia Pasuruan. Dari kegiatan ini mengikuti pelatihan digital marketing ini dengan Pak Cucu, alhamdulillah kita semua di sini banyak memperoleh hal baru, ilmu baru yang insya Allah nanti kedepannya banyak membawa manfaat bagi kita. Yang jelas terima kasih Pak Cucu semuanya. Semoga nanti kita selalu bisa memanfaatkan apa yang kita dapat.